Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Ivanza dengan NIM C1C021276. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah. Nah, di sini saya menjelaskan tentang akuntansi syariah yaitu untuk memenuhi tugas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Winmi Eka Putra SE MSI. Nah, sebelum saya menjelaskan panjang lebar apa itu akuntansi syariah, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Di sini pengertian akuntansi syariah yaitu secara bahasa, akuntansi syariah dari bahasa Arab yaitu bahasa kalimat al-muhasabah. Nah, al-muhasabah tersendiri berasal dari kata masdar. Kalimat awalnya yaitu hasaba yuhasbu, yang artinya menghitung atau mengukur. Dalam secara istilah, al-muhasabah berbagai asal kata yaitu tahsaba yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan. Nah, menurut pandangan ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam akun perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva utang, modal, hasil biaya, dan laba. Nah, menurut Sofyan S. Harahap, dalam akuntansi sosial ekonomi dan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Yang pertama yaitu versi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan pada zaman Khulafaur Rasyidin atau pemerintahan Islam. Dapat kita simpulkan dari penjelasan yang baru saja saya sampaikan, akuntansi syariah yaitu adalah pengertian dari suatu sistem atau teknik pencatatan penggolongan dan peringkasan pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau prinsip Islam yang terkandung di dalam nilai-nilai Islam atau dalam Al-Quran. Nah, untuk yang kedua, yaitu prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pada dasarnya, akuntansi syariah dan konvensional itu sama dalam pelaksanaannya. Konsep konvensional mengandung prinsip laba ada ketika proses jual beli berlangsung. Ini berbeda dengan akuntansi keuangan syariah Islam yang menggunakan kaedah laba jika terjadi perkembangan maupun pertambahan nilai barang, baik yang terjual maupun belum. Namun demikian, jual beli suatu keharusan yang menyatakan laba dan tidak dapat dibagi sebelum laba yang diperoleh. Adapun untuk ciri-ciri pelaporan keuangan dalam bingkai syariah yaitu ada 7 ciri. Yang pertama yaitu dilaporkan secara benar, yang kedua dilaporkan secara cepat lapornya, yang ketiga dibuat oleh ahli atau akuntan, yang keempat terang, jelas, tegas, dan informatif, yang kelima informasi ditujukan kepada pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal, yang keenam tidak terjadi manipulasi, yang ketujuh terperinci dan teliti. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip akuntansi syariah dalam Al-Quran. Di sini saya merangkum ada 3 prinsip. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk akuntansi. Prinsip kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung 2 pengertian. Yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan praktik moral yang merupakan faktor yang dominan. Nah, untuk yang kedua yaitu merupakan kata adil lebih bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika syariat dan moral. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebenaran.
Nah, prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari prinsip keadilan. Karena kebenaran dalam Al-Quran tidak boleh dicampur adukkan dengan kebatilan. Al-Quran telah menggariskan ukuran alat dan instrumental untuk menetapkan kebenaran, tidaklah didasarkan pada nafsu. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang hubungan syariat Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya pertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam diajarkan bagi umat muslim. Sebab kemaslahatan dapat tercapai prinsip yang ada di akuntansi syariah, diantaranya prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran, seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkembangan transaksi syariah. Akuntansi syariah pertama kali diterapkan dalam Islam yaitu di Mesir, tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa pada saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad El-Najjar. Nah, untuk akuntansi pertama kali masuk ke Indonesia itu sekitaran tahun 1960-an. Sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali dikembangkan di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli pada tahun 1494. Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Oleh karena itu, ketika banyak ahli yang mengemukakan pendapat bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya dan dimulai di Arab, akan sulit diterima oleh masyarakat akuntan. Nah, di sini saya merangkum ada beberapa bentuk perkembangan di dalam akuntansi syariah, yaitu ada lima hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu dimunculkan alternatif yang dinamakan obligasi syariah. Sebenarnya obligasi yang tidak dibenarkan itu adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga. Yang kedua yaitu pasar modal syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kurung DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20 garis miring DSN MUI garis miring 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah pada PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Untuk yang ketiga yaitu dana pensiunan syariah. Perkembangan asuransi syariah didasarkan kepada prinsip ajaran Islam untuk saling menolong, tidak berdasarkan prinsip pengalihan risiko dengan imbalan sejumlah uang atas suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti kapan akan terjadinya.
uang imbalan akan hangus untuk menjadi milik pihak asuransi apabila sampai dengan waktu yang diperjanjikan tidak terjadi risiko atau kondisi yang tidak diinginkan. Pada asuransi syariah, pihak-pihak yang memerlukan asuransi diminta untuk menyerahkan dana kepada perusahaan asuransi untuk dikelola, dan nantinya apabila tidak digunakan maka dana tersebut menjadi tetap milik anggotanya dan dihibahkan kepada dana kebajikan. Apabila terjadi kemalangan, maka dana tersebut akan digunakan untuk meringankan beban anggota yang mendapat kemalangan. Untuk yang keempat yaitu pendanaan proyek syariah. Konsep syariah ini intinya pembagian sama rata baik keuntungan maupun kerugian dalam setiap program ataupun proyek yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk yang terakhir yaitu real estate syariah. Nah, real estate syariah itu hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada dalamnya. Real estate yang dimaksud di sini merupakan pemberian kredit kepada nasabah. Transaksi ini banyak digunakan masyarakat khususnya di Indonesia karena tidak menggunakan sistem bunga. Namun sistem yang bagi hasil diterapkan di perbankan syariah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.